Oke, langsung saja ya. Sudah 13.50. Baik. Sudah semua ya? Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Vidya Kusumawardani, MSI, selaku dosen pengajar mata kuliah PR Issue and Crisis Handling. Dan rekan-rekan media sekalian. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara konferensi pers perusahaan kami, PT Genia Daily Need Department Store. Tujuan utama diadakannya konferensi pers ini ialah guna tetap dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan setia PT Daily Need Department Store di masa pandemi COVID-19. Baik, sebelum memulai acara, saya akan memperkenalkan anggota dari perusahaan kami. Saya Nadia Dwi Nur Azhari, selaku keynote atau moderator, sekaligus External Manager Communication. Kemudian ada Ella Selvi Anggita, selaku CEO perusahaan. Lalu ada Yasindi, selaku Head of Communication. Kemudian ada Jennifer, selaku Head of Marketing Solution. Dan ada Anissa Pratiwi, selaku Head of E-Commerce Business. Baik, langsung saja. Sebagai pendahuluan dari acara, saya selaku External Manager Communication akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perusahaan kami, yaitu PT Genia Daily Need Department Store. PT Genia Daily Need Department Store merupakan perusahaan yang bergerak di bidang retail yang telah berdiri selama 7 tahun, menjadi kepercayaan masyarakat Indonesia. Didirikan pada tahun 2016, dan diresmikan pada 17 Agustus 2016. Kami menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, khususnya produk sandang dan pangan, serta produk-produk toileters untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Kami memiliki cabang gerai offline yang telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dapat dengan mudah menjangkau konsumen. Mengenai tahap awal atau tahap prakrisis, PT Genia Daily Need Department Store mengoperasikan 159 gerai di 75 kota di seluruh Indonesia. PT Genia Daily Need Department Store membantu semua orang agar dapat menikmati hidup yang lebih baik setiap harinya. Ambisi ini adalah landasan kami dan langkah yang diambil untuk menjadi retailer terbaik di Indonesia. Sebagai tujuan utama berbelanja keluarga dengan memberikan pelayanan dan produk berkualitas dimanapun dan kapanpun. Baik, untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh rekan saya, selaku Head of Communication. Kepada Yasindi dipersilahkan. Oke. Halo. Halo. Terdengar, Cindy, terdengar. Iya, sorry Bu. Oke, terima kasih kepada Nadia Dwi Nur Azhari. Di sini kami sudah mengetahui bersama, bahwa virus baru muncul menggemparkan dunia pada awal tahun 2020. Virus tersebut ialah COVID-19. Virus ini diduga pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina. Pemerintah Cina melakukan penelusuran kasus pertama yang teridentifikasi positif COVID-19 hingga beberapa waktu sebelum kasus terkonfirmasi. Perkembangan dan pelaporan secara teratur menjadi perhatian WHO. Akhirnya Lembaga Kesehatan Dunia tersebut mengumumkan darurat kesehatan masyarakat global pada 30 Januari 2020
Beberapa waktu kemudian, tepatnya 11 Februari 2020, WHO mengumumkan virus baru ini. Di Indonesia, Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi kasus pertama COVID-19 di Istana Negara tanggal 2 Maret 2020. Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 yang mengatur pembatasan sosial berskala besar bagi respons terhadap COVID-19 yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membatasi pergerakan orang, barang masuk dan keluar dari daerah masing-masing asalkan mereka telah mendapat izin dari kementerian terkait. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja. Pertama, Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 juga ditandatangani yang menyatakan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional. Demikian juga Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI nomor PK 0201 adalah perusahaan agar segera mengaktifasi P2K3 atau Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di setiap perusahaan untuk merumuskan perencanaan dan memitigasi melihat peta awal di setiap perusahaan. Hal ini yang membuat kita melakukan pembuatan tim khusus Satgas COVID-19 yang terdiri dari 5 orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab seperti melakukan pengetatan protokol kesehatan pada internal dan eksternal perusahaan, yaitu di lingkungan office, offline store, warehouse, dan konsumen. Kedua, mengupdate perkembangan informasi. Yang ketiga, membantu perencanaan program kerja perusahaan sesuai dengan perkembangan kebijakan pemerintah Indonesia terkait COVID-19. Dalam hal ini, tim Satgas COVID-19 membantu perencanaan program kerja karena seperti yang kita ketahui bersama, COVID-19 ini bukan berarti memutus segala aktivitas perusahaan. Maka dari itu, kami membutuhkan bantuan dari tim khusus ini agar nantinya program kerja perusahaan bisa dibantu segala kegiatannya. Langkah kecil ini merupakan langkah awal yang harus diutamakan karena langkah kecil ini akan berdampak, akan mempengaruhi langkah atau strategi yang besar. Pemantauan terus-menerus terhadap kondisi ketiga dan penilaian resiko yang tepat akan diperlukan untuk memastikan bahwa langkah-langkah pengendalian yang secara khusus disesuaikan dengan proses perubahan kondisi kerja dan karakteristik angkatan kerja selama masa kritis penularan dan setelahnya sehingga pengulangan kejadian yang sama dapat dicegah. Selain itu, perusahaan Daily Need Department Store menetapkan beberapa kebijakan dan peraturan terbaru perusahaan yang akan disampaikan oleh Ibu Ella Salvianggita selaku CEO Daily Need Department Store. Terima kasih.
Untuk Ibu Ella Selvi Anggita, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masa post-krisis. PT Genial Daily Need Department Store menetapkan beberapa kebijakan dan peraturan terbaru perusahaan terkait K3, yaitu dengan melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada setiap karyawan perusahaan, memberikan masker kepala, hand sanitizer di setiap lantai kantor maupun store, dan penyemprotan disinfektan pada area kantor. Kemudian kami juga melakukan rapid antigen test bagi seluruh karyawan kami dalam 3 bulan sekali. Perlindungan pekerja menjadi hal yang sangat penting saat ini, tidak hanya bagi para pekerja di sektor formal, absen kepada karyawan kami, baik yang bekerja di office maupun di store. Hal ini kami lakukan karena kami tidak ingin membuat keputusan PHK terhadap para karyawan kami. Kami tetap membutuhkan mereka sebagai aset perusahaan yang sedang sama-sama berjuang dalam memerangi pandemi ini. Kami selaku profit yang kami dapatkan dari penjualan setiap bulannya. Jika dirasa profit kami sudah mencapai target penjualan perusahaan, maka sistem pemotongan gaji ini akan kami hapuskan dan gaji karyawan mulai kami bayar normal kembali. Penyebab penyebaran COVID-19 penyebaran COVID-19 yang masih membuat kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB mulai banyak diterapkan di sejumlah daerah. Berdasarkan hasil survei penjualan eceran yang dilakukan oleh Bank Indonesia atau BI, indeks penjualan real atau IPR April 2020 tercatat 190,7. Indeks ini turun 16,9% years on years atau YOY. Lebih dalam dari penurunan pada bulan Maret 2020 yang sebesar 4,5% year on year. Hal ini juga memberikan dampak pada penjualan daily need yang mengalami pemerosotan. Penjualan kotor daily need tercatat sebesar 1,927 triliun. Angka penjualan ini anjlok hingga 41% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. PT JNEA Daily Need Department Store membukukan penjualan kotor sebesar 5,9 triliun hingga kuartal 3 strip 2020 atau 57,6%. Lebih rendah dibandingkan periode sama tahun lalu. Sedangkan pendapatan bersih turun 57,5%. Sedangkan secara tahunan menjadi 3,3 triliun. Perseroan menjalankan strategi pengetahuan biaya untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Keuangan perseroan turut terkena dampak akibat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta dan sekitarnya. Hal ini menyebabkan daily need menutup beberapa gerainya untuk sementara sehingga memperlambat kinerja pada kuartal 3 2020. Sudah cukup? Baik, selanjutnya disambung oleh Ibu Jennifer. Kepada Ibu Jennifer, suaranya tidak ada. Selamat siang kepada rekan-rekan semuanya dan juga terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Saya sebagai Head Marketing Solution yang bertanggung jawab atas perusahaan dengan memberikan solusi sebagai peluang baru bagi kemajuan perusahaan. Maka dari itu, saya melihat bahwa
di masa pandemi ini adalah salah satu peluang besar untuk perusahaan saya di mana dapat menerapkan sistem berbelanja online. Mengapa saya katakan ini adalah peluang besar? Karena di masa pandemi ini pemerintah mengeluarkan aturan dengan protokol kesehatan. Nah, salah satunya adalah dengan menjaga jarak. Itu artinya banyak orang tidak bisa berada di tempat keramaian untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini. Dengan adanya sistem berbelanja online, maka ini akan menjadi solusi bagi konsumen dan juga bagi perusahaan untuk si para konsumen ini bisa tetap berbelanja online dengan aman dan nyaman dari rumah. Apalagi untuk kalangan anak muda sekarang, berbelanja online pada platform gerai online yang tersedia itu bukan merupakan hal yang sulit bagi kalangan anak muda, karena sebagian besar dari mereka itu bergantung dengan gadget, online, dan anak muda sekarang itu sangat konsumtif. Jadi hal ini merupakan peluang bagi perusahaan, juga peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan solusi yang tepat bagi konsumen agar dapat mempertahankan keberadaan dan kemajuan perusahaan. Untuk adapun platform gerai online kami, Tokopedia, dan lain-lain. Kami juga memberikan promo kepada pelanggan setia PT Jaini Daily Need, yaitu promo Midnight Shopping, di mana akan ada potongan harga menarik dari setiap produk pakaian, serta diskon up to 80%. Untuk jelasnya, Midnight Shopping ini adalah program belanja virtual di PT Jaini Daily Need. Jadi, Midnight Shopping ini akan diadakan selama 2 hari di setiap tanggal 1 dan 2 setiap bulannya. Dan dilaksanakannya selama 6 jam, dimulai pukul 7 malam sampai jam 1 dini hari, waktu Indonesia Barat. Nah, sampai saat ini, program belanja virtual yaitu Midnight Shopping yang diadakan di PT Jaini Daily Need ini banyak respon positif dari para konsumennya. Mereka merasa sangat mendapatkan keuntungan dari adanya Midnight Shopping ini. Demikian dari saya sebagai Head Marketing Solution. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jennifer. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Anissa, selaku Head of E-Commerce Business. Kepada Ibu Anissa dipersilahkan. Baik, apa kedengaran? Kedengaran? Ya, oke. Jadi dalam menghadapi tantangan dan ketidakpastian selama pandemi ini, Daily Need melakukan adaptasi ya, dengan segala perubahan yang ada, termasuk kebiasaan berbelanja masyarakat yang kini lebih memilih untuk berbelanja secara online karena adanya peraturan PSBB dari pemerintah. Dilansir dari laporan Badan Pusat Statistik bertajuk Tinjauan Big Data terhadap Dampak COVID-19 2020, menemukan bahwa terjadi peningkatan penjualan online sebesar 320% pada bulan Maret 2020 dan 480% pada bulan April 2020 dibandingkan dengan bulan Januari 2020 yang lalu. Maka dari itu Daily Need meluncurkan platform e-commerce di dailyneed.com untuk memastikan bahwa kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi dengan mudah meskipun frekuensi untuk keluar rumah sangatlah terbatas. E-commerce yang telah direncanakan sejak bulan Mei 2020 ini akhirnya secara resmi kami luncurkan di bulan Juli ini yang sekaligus menjadi strategi menghadapi COVID-19. Selain membuka official online shop di dailyneed.com, kami juga membuka official online shop di berbagai platform e-commerce yang ada di Indonesia, yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan JD.id. Hal ini bertujuan agar semua masyarakat dapat berbelanja dengan nyaman sesuai opsi pilihan e-commerce yang mereka pilih.
Kami terus berusaha agar pengiriman produk dapat berjalan dengan aman dan tepat waktu. Kami juga memberikan variasi pengiriman mulai dari reguler lebih dari 2 hari atau instan dalam 1 hari. Official shop online Daily Need ini juga memberikan pilihan di mana pelanggan berdomisili, sehingga dalam pembeliannya, barang akan diambil dari warehouse Daily Need yang terdekat dengan domisili pelanggan yang melakukan pembelian secara online. Hal ini bertujuan agar waktu pengiriman barang kepada pelanggan tidak terlalu lama. Untuk pengiriman melalui e-commerce, mungkin telah tersedia opsi pengiriman sesuai yang disediakan dari aplikasinya. Dan untuk official website dailyneed.com, kami memberikan opsi pengiriman melalui DMT, GNA, GoSend, dan Grab Express. Semua opsi pengiriman tersebut juga terdapat pemilihan waktu pengiriman sesuai permintaan pelanggan, dengan tarif berbeda di setiap opsi pengirimannya. Nah, untuk keamanan pengiriman, kami memastikan bahwa setiap kurir dan bagian logistik melakukan protokol kesehatan di setiap pengemasan dan sampai diangkutnya barang kepada konsumen. Daily Need Official Online Shop juga memanfaatkan layanan order fulfillment atau pengelolaan pesanan pada e-commerce untuk membantu mengatur setiap proses pesanan yang terjadi, dari mulai pengelolaan pesanan, pengemasan pesanan, pengelolaan pengiriman melalui mitra logistik, hingga proses pengembalian jika ada pesanan yang bermasalah. Dailyneed.com online shop meng-highlight produk-produknya dengan look and feel yang diserupakan dengan gerai fisiknya. Kami juga memberikan harga yang lebih murah dari gerai fisik karena berkurangnya biaya operasional seperti yang ada di offline store-nya. Di Daily Need online shop, kami juga memberikan berbagai promo yang telah disebutkan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Demikianlah strategi dari e-commerce. Mungkin bisa dilanjutkan oleh moderator. Oke, terima kasih kepada Anissa Pratiwi selaku Head of E-commerce Business. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa hasil yang kami harapkan dengan menyelenggarakan konferensi pers ini adalah tentang perkembangan perusahaan Daily Need Department Store selama pandemi COVID-19. Yang kedua, mampu meningkatkan citra positif perusahaan di tengah pandemi COVID-19. Yang ketiga, dengan menyelenggarakan konferensi pers bersama pihak media, diharapkan pihak media dapat membantu mempublikasikan informasi perusahaan. Dan yang terakhir, mempertahankan kestabilan penjualan perusahaan di tengah masa pandemi COVID-19. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Anissa dan juga Ibu Yasindi. Baik rekan-rekan sekalian, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Mengenai teknis tanya jawab, maksimal itu 3 pertanyaan. Pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu, yang kemudian akan dijawab satu persatu oleh pihak perusahaan kami. Baik, bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk perusahaan Department Store Daily Need atas penyampaian strateginya. Saya dari wartawan Next Media, nama saya adalah Haryanto, ingin bertanya tentang strategi kalian ke depan. Dari press release yang perusahaan kalian kasih, di situ mengatakan bahwa pendapatan bersih kalian, perusahaan Anda telah turun bersih secara sebesar 57,5%. Dan kalian melihat ada peluang di penjualan online yang meningkat, no limit, oke. Yang kemudian meningkat menjadi 480%. Kalian melihat peluang yang besar ini dan kalian membuka gerai online. Oleh karena itu, saya ingin bertanya bahwa
apakah ke depan dengan penurunannya pendapatan bersih ini, kalian akan menutup beberapa gerai di beberapa kota? Kemudian, apakah kalian akan berfokus kepada penjualan online saja? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Haryanto atas pertanyaannya. Bagaimana dengan media yang lain? Ada pertanyaan? Dipersilakan. Halo, selamat siang. Apakah saya boleh bertanya dari media yang sama seperti itu? Ya, selamat siang. Tadi Daily Need menjelaskan dalam press conference-nya bahwa terdapat penurunan penjualan sebanyak 41%, betul ya? Halo? Halo ya? Ya, betul kan ya? Iya benar. Nah, terus, Banyak 41%. nah, terus imbasnya adalah pemotongan gaji terhadap karyawan gitu kan ya. Nah, terus mau bertanya, dari imbas pemotongan gaji kepada karyawan ini, apakah ada karyawan yang melakukan demo, komplain atau sejenisnya kepada manajemen Daily Need? Itu saja pertanyaan, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya sisa satu pertanyaan. Apakah masih ada pertanyaan lain untuk media? Oke, selamat siang. Saya dari Next Inventasi. Media Next Inventasi ingin mengajukan pertanyaan. Ya, selamat siang. Pada saat pemasukan perusahaan belum stabil, di sana terdapat potongan gaji terhadap karyawan. Saya ingin bertanya, motivasi karyawan untuk tetap bekerja pada saat pandemi seperti ini, apakah memiliki jenis-jenis karyawannya, entah itu jenis karyawan kontrak atau karyawan tetap atau magang bisa dibilang, itu seperti apa dari ketiga jenis tersebut yang digunakan pada saat ini pengoperasian pandemi. Terima kasih. Halo, selamat siang. Mohon maaf, yang barusan bertanya, ini jenis karyawannya bagaimana? Maksudnya pada saat selama pandemi atau Iya, bagaimana? pada saat pengoperasian, apakah ada tipe jenis karyawan untuk memotivasi? Jadi kan pasti ada kayak kekurangan minat untuk kredibilitas karyawan tuh pasti ada yang turun gitu loh, atau ada yang malah ingin resign atau yang dipulangkan secara paksa. Nah, untuk menanggulanginya, perusahaan memakai jenis karyawan seperti apa pada saat pengoperasian berjalan pada saat pandemi. Baik. Ya, jadi jenis karyawan apa yang dipakai gitu ya. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Sesi pertanyaan ditutup, maka kami akan menjawab satu persatu. Selamat siang. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Ella. Kepada Ella dipersilakan. Selamat siang teman-teman semua. Di sini saya akan membantu pertanyaan mengenai apakah kedepannya dengan pendapatan yang terus menurun selama masa pandemi, perusahaan akan menutup gerai dan atau hanya fokus online. Di sini kami terangkan kami tidak akan menutup semua gerai karena perusahaan kami bergerak dalam bidang daily need. Jadi itu kebutuhan sehari-hari yang akan selalu dicari oleh semua masyarakat. Itu kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok. Jadi walaupun ada di online, kami tidak akan menutup semua gerai, tetap ada gerai yang buka. Tapi mungkin selama masa pandemi karena adanya penurunan pendapatan, mungkin ada beberapa yang kami tutup, yang nantinya akan kemudian kami buka lagi, namun tidak seutuhnya semuanya kami tutup. Terima kasih. Nomor 2 ya. Baik, untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilakan.
Ya, maaf tadi masih di mute. Ya, menanggapi pertanyaan nomor 2 mengenai apakah ada demo dari karyawan mengenai pemotongan gaji dari perusahaan. Sampai saat ini belum ada ya, karena kita tidak ada PHK, hanya pemotongan gaji. Selain itu, dari peraturan PSBB, jam operasional kita juga dibatasi. Yang biasanya dari jam 10 sampai jam 10 pagi sampai jam 10 malam, sekarang kan hanya dari jam 10 sampai 10 pagi sampai jam 7 malam kan. Nah, itu kita menerapkan satu shift saja bagi pegawai dan rolling kerjanya. Jadi untuk jam kerja juga berkurang, maka dengan adanya pemotongan gaji ini belum ada demo atau komplain dari karyawan kami. Kami juga melakukan transparansi ya kepada karyawan tentang apa yang terjadi di perusahaan kami. Jadi kita terbuka saja gitu dengan karyawan. Jadi sampai saat ini belum ada demo dan komplain dari karyawan. Terima kasih. Apa kurang jelas? Sudah cukup menjawab. Terima kasih. Sudah? Ya. Baik, terima kasih kepada Anissa. Untuk pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Yasindi. Kepada Yasindi dipersilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pihak media yang telah menanyakan pertanyaan ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa perusahaan kita bergerak di bidang retail. Nah, pasti dalam sebuah perusahaan retail kita memiliki banyak pegawai atau karyawan. Untuk di offline store-nya sendiri, kita terdapat beberapa, kita mempunyai SPG, tentunya untuk memasarkan produk dan mengetahui memberikan informasi kepada konsumen. Jadi SPG ini kita tidak ada. Emang udah habis. SPG ini kami tidak ada karyawan tetap, melainkan kami karyawan kontrak gitu. Untuk staf pada office itu baru ada karyawan tetap. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Bagaimana pihak media? Baik, terima kasih jawabannya, Bu. Iya, oke. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yasindi. Rekan-rekan semuanya, pertanyaan sudah dijawab oleh pihak perusahaan kami. Bagaimana dengan jawabannya? Apakah sudah sesuai? Ya, sesuai. Terima kasih. Rekan-rekan sekalian, tibalah kita di penghujung acara. Demikianlah acara konferensi pers dari perusahaan kami, PT Jinea Daily Department Store. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah bersedia menghadiri atau mengikuti acara konferensi pers online pada hari ini. Akhir kata saya mewakili seluruh tim dari PT Daily Department Store. Pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam acara konferensi pers online selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih selanjutnya ya. Oke. Kita live ya. Oke, buat lanjut yang Baik, Bu. Terima kasih. Yang berikutnya jam berapa ya? Langsung kan ya? 2.30, Bu. 2.30 sekarang jam berapa? Kelompok 3 ya? Kalau mau langsung pakai ini sih boleh. No limit soalnya. Jangan punya orang. Oke, lanjut ya. Oke, kelompok 3 ya. Oke, kita pakai ID yang berikutnya. Ibu. Ya. Sebelum kita penutupan, Ibu nggak ada yang mau ditanyakan ke kelompok kita gitu, Bu? Mau tanya kan? Ya. Tadi kita kasih bonus buat Ibu nih. Oke, saya mau tanya ya. Tadi kan dijelaskan tentang apa namanya terkait dengan P2K3 ya, P2K3. Iya. Kan? Iya, K2, K3, ya. Lalu kemudian, oke, yang saya tanyakan adalah
apa yang sudah perusahaan kalian lakukan, baik pada saat sebelum krisis gitu ya, pada saat awal-awal terjadinya pandemi, pada saat pandemi dan kemudian nanti ke depannya untuk tetap sesuai dengan program P2K3 yang telah dilakukan oleh pemerintah. Bentuk dukungan dari perusahaan Anda. Dari tahap prakrisis, terus krisis sama pasca krisis gitu, Bu. Ya, terkait dengan program P2K3 yang sudah dilakukan oleh perusahaan Anda. Kalau prakrisis menurut saya itu dia ini Bu, kita sebagai perusahaan kita mencari informasi dulu Bu di awal gitu kan tentang COVID-19 ini seperti apa ya kan, penyebaran virusnya bagaimana, terus caranya juga kita harus menjaganya kayak gimana, maksudnya menghindari COVID-19 itu bagaimana. Mungkin itu prakrisisnya Bu. Untuk pas krisisnya ini karena ini K2 K3 ya, K3 keselamatan kesehatan kerja. Jadi kami itu di perusahaan kami melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada setiap karyawan perusahaan, memberikan masker kepada karyawan, menyediakan hand sanitizer di setiap lantai kantor maupun store, dan penyemprotan disinfektan pada area kantor. Selain itu, kami juga melakukan rapid antigen test bagi seluruh karyawan kami dalam 3 bulan sekali. Perlindungan pekerja menjadi hal yang sangat penting saat ini. Tidak hanya bagi para pekerja di sektor formal, melainkan informal juga. Gitu Bu, kalau pas krisisnya. Mungkin untuk selanjutnya tahap pasca krisis, perusahaan kami akan menyumbangkan atau mendonasikan perlengkapan alat-alat medis untuk para dokter dan juga memberikan masker, hand sanitizer, tisu basah dan lainnya untuk disumbangkan kepada pemerintah maupun komunitas kesehatan lainnya gitu Bu. Untuk dibagikan kepada masyarakat tentunya. Itu sih Bu menurut saya. Terkait dengan karyawannya? Kalau karyawannya yang tadi sih Bu setelah krisisnya kami juga memberikan perlindungan alat-alat medis juga kepada karyawan gitu kan, seperti masker, hand sanitizer. Selain itu juga kami menyediakan di store kami tuh untuk kayak semacam susu atau makanan-makanan sehat. Ya, multivitamin juga untuk karyawan kami biar yang di offline store itu tetap menjaga imunitas tubuhnya supaya tidak terkena COVID-19 ini, Bu. Gitu sih, Bu. Apakah sudah ditemukan korban COVID di perusahaan Anda? Sejauh ini kami telah menemukan 5 orang yang positif terkena COVID-19 dan 10 orang yang OTG gitu Bu, orang tanpa gejala. Namun kami tetap bertanggung jawab untuk menangani hal tersebut untuk mereka diisolasi mandiri atau pokoknya isolasi Bu gitu. Tanpa ada pemotongan gaji. Oke, terima kasih kepada perusahaan Daily Needs. Oke, kita untuk Zoom virtual conference-nya hari ini dengan Daily Needs selesai ya. Kita lanjut ke yang perusahaan lain. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Dan kita live. Bye-bye.